kepada Tuhan ya. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan semangat untuk memuji Tuhan ya. Do it, pam pam.
atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tanganmu. Haleluya. Sudah siapkan Alkitabmu? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di
kita lebih besar. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya buka hati telinga kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus di rumah Sakeus. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam minggu ini juga kakak akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya, biar nanti minggu depan kalau kakak tanya semuanya bisa menjawab. Nah adik-adik, Yeriko adalah kota besar, dikelilingi dengan tembok yang kokoh dan banyak sekali pohon kurma. Walaupun panas terik, tetap nyaman untuk berjalan-jalan di Yeriko karena banyak pohon-pohon yang membuat jalanan menjadi teduh. Nah, suatu hari ada sukacita besar terjadi di Yeriko. Orang-orang sudah mendengar kabar bahwa Yesus akan datang melalui kota mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, semua orang yang sedang sibuk berdagang dan bekerja segera meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka semua pergi ke jalan raya untuk melihat kedatangan Yesus. Bahkan para ibu-ibu sudah masak lebih awal karena mereka juga mau pergi ke jalan untuk melihat kedatangan Yesus. Nah, tak seorang pun yang mau tinggal di rumah pada hari itu. Tak lama kemudian, jalan sudah dipenuhi dengan banyak orang. Dia datang, dia datang. Orang-orang itu berteriak dari jauh. Nah, seorang pemungut cukai ingin melihat Yesus. Tidak seorang pun yang memperhatikan orang kaya dengan bajunya yang bagus itu. Ia datang terlambat dan sangat terburu-buru. Ia seorang yang pendek, dan ia tidak menemukan tempat di mana dia bisa melihat kedatangan Yesus. Orang ini adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Apakah ia segera pulang karena tidak mendapat tempat untuk dapat melihat Yesus? Tidak adik-adik, ia tidak pulang. Ia ingin sekali melihat Yesus. Nah, untuk apa? Dirinya sendiri pun tidak tahu. Tapi ia merasa seperti ada dorongan dalam dirinya untuk datang kepada Yesus. Walaupun ia belum pernah melihatnya. Ya benar, ia terdorong untuk datang kepada Yesus. Siapakah yang mendorongnya untuk datang? Tuhan yang melakukan. Dia datang ke jalan raya pagi itu. Nah, pemungut cukai bukanlah orang yang baik. Ia sering menipu orang dengan memungut cukai lebih dari nilai yang seharusnya untuk diberikan kepada pemerintahan Romawi. Uang itu masuk ke kantongnya
atau masuk ke dompetnya sendiri yang seharusnya bukan miliknya. Tuhan melihat perbuatannya yang jahat. Tuhan tahu ia memerlukan Yesus untuk mengampuninya dan menyelamatkannya. Pemungut cukai itu memandang sekeliling. Apa yang harus dia lakukan? Ia melihat sebatang pohon ara. Segera ia memanjat pohon itu. Ia tidak peduli dengan bajunya yang bagus yang dipakainya. Ia bersembunyi di bawah dahan-dahan pohon yang sejuk. Nah, sekarang aku bisa melihat Yesus, tapi dia tidak bisa melihatku, pikirnya. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Pemungut cukai itu melihat ke bawah. Ia melihat banyak orang datang dari arah gerbang kota. Pada saat mereka sudah dekat, ia melihat seseorang berjalan di depan mereka. Mungkinkah itu Yesus, pikirnya. Jantungnya berdetak keras saat orang itu berada tepat di bawah pohon ara. Dia melihat ke atas. Pemungut cukai itu berpikir tidak ada seorang pun yang akan dapat melihatnya. Tapi orang itu melihatnya. Dia tidak hanya melihat, tapi dia juga tahu namanya. Sakeus, dia memanggil. Segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus sangat terkejut, adik-adik. Ia merasakan sukacita yang luar biasa dalam hatinya. Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Segera ia turun dari pohon menyambut Yesus dan membawanya ke rumah. Nah, adik-adik, bagaimanakah reaksi orang banyak ketika melihat semua itu? Mereka semua memandang Sakeus, kepala pemungut cukai yang mereka benci. Saat mereka mendengar bahwa Yesus mau ke rumah Sakeus, mereka menjadi marah dan menggerutu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Sakeus itu orang berdosa? Yesus pergi bertamu ke rumah orang berdosa. Mereka benar, Sakeus bukan orang baik. Tapi ia memerlukan Yesus. Karena itu Yesus pergi ke rumahnya. Sakeus dan keluarganya diselamatkan. Setibanya Yesus dan Sakeus di rumahnya, ia berkata kepada Yesus, "Silahkan masuk." Kemudian mereka duduk di sekitar meja dan makan bersama. Kemudian Yesus menceritakan kepada Sakeus tentang Bapa di sorga dan betapa Bapa rindu agar semua orang tahu bahwa Dia sangat mengasihi mereka. Dia katakan bahwa Bapa ingin agar semua menjadi anaknya. Sakeus mendengarkan Yesus. Ia dapat merasakan kasih sayang kepadanya. Hatinya menjadi lembut saat ia mendengar bahwa Tuhan ingin agar ia menjadi anaknya, walaupun ia telah menipu banyak orang. Ia sangat menyesal atas semua perbuatannya. Setelah selesai makan, Sakeus segera berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Apakah jawab Yesus? Dia berkata dengan penuh sukacita, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham." Kemudian mereka menyelesaikan acara makan mereka.
Waktu Yesus harus pergi untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, Sakeus segera mengambil kantong uangnya dan melakukan seperti yang telah dijanjikan kepada Yesus. Setengah dari miliknya ia berikan kepada orang miskin, dan kepada mereka yang telah ia tipu, ia bayar kembali 4 kali lipat. Betapa indahnya saat itu. Semua malaikat di sorga bersuka cita karena Sakeus yang berdosa telah bertobat dan menjadi anak Allah. Nah adik-adik, Sakeus berubah menjadi orang yang baru setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ia tahu bahwa selama ini yang dia buat itu tidak benar, sehingga dia tidak mau menipu lagi. Ia mengembalikan uang orang-orang yang telah diperasnya, bahkan ia menolong orang miskin. Sakeus bisa berubah karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihinya dan mau mengampuninya. Yesus berkata, telah terjadi keselamatan di rumah Sakeus karena ia juga anak Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan hidup dekat dengannya. Karena itu, Allah sangat menghargainya. Sakeus juga percaya kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus menuntunnya melakukan hal yang benar. Saat ini pun Tuhan Yesus juga mencari dan mau menyelamatkan kita. Maukah kalian mengambil sikap seperti Sakeus yang menyambut kedatangannya serta membiarkan dia menolong kita? Yuk mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami, ampuni kami jika selama ini kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ampuni kami jika selama ini perbuatan kami menyakiti teman-teman kami, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk kami boleh berubah dan menjadi anak-anak yang baik. Kami mau percaya kepada Engkau, kami tetap percaya bahwa Engkau yang sanggup menolong dan menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Nah, jadi saatnya kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, aktivitas kami, sekolah kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, GBI Sentro. Kiranya Tuhan memberkati gembala kami, berkati para penatua, full timer. Tuhan memberkati setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap bangsa dan negara kami ini. Apapun yang terjadi itu daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan pemilihan presiden. Kiranya Tuhan
Berikan pemimpin yang terbaik yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati pemimpin kami, pemimpin presiden kami Tuhan, Pak Jokowi beserta wakilnya, beserta jajarannya Tuhan. Kau berkati setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kami sudah beribadah hari ini. Tuhan sepanjang minggu ke depan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan beribadah hari ini. Ketemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.